Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Jemaat Allah, marilah, puji syukur 326.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini tanggal 29 Juli, gereja memperingati Santa Marta, saudari daripada Santa Maria dan Lazarus. Kita mendengarkan bagaimana kedua pribadi daripada saudari-saudari Lazarus sangat berbeda, tetapi keduanya oleh gereja dipuji, bahkan menjadi permenungan bagi kita di dalam Ekaristi pada hari ini. Bagaimana Marta dengan penuh keramahan, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh iman menerima dan melayani Yesus, bahkan menaruh harapan kepada Yesus sebagai juru selamat bagi keluarganya, terlebih saat-saat Lazarus mengalami sakit dan bahkan kematian, sehingga mengalami kebangkitan karena kuasa, belas kasihan, dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Juga kita akan mendengarkan dari bacaan pertama bagaimana Santo Yohanes menggambarkan Allah adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa melakukan cinta kasih, hidup dalam kasih, berarti mengenal dan mencintai Allah. Mari saudara-saudari kita persembahkan hidup kita di dalam perayaan Ekaristi ini, serta juga persembahkan doa-doa kita, doa permohonan dan doa syukur kita. Kita mohon belas kasihan pengampunan kepada Bapa kita agar layak merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami selalu setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami, terlebih mereka yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Yohanes Sejaya 4 hari yang lalu, Bapak Gregorius Yuri Wirana 2 hari yang lalu, dan semua umat-Mu, sanak keluarga, kaum kerabat, dan anggota masyarakat kami. Terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau, berikanlah mereka istirahat yang tenang dan tentram, dan moga-moga karena belas kasihan-Mu, Engkau juga memberikan pengampunan-Mu, supaya mereka layak juga menikmati sukacita kehidupan kekal, kebangkitan badan, dan kebahagiaan abadi di surga. Dampingilah dan hiburkanlah selalu keluarga yang berduka, kuatkanlah mereka, dan berikanlah selalu pertolongan, pendampingan, dan bimbingan-Mu. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Anak terkasih Orpa Pangalinan, juga Oma Pangalinan genap 82 tahun, dan syukur atas ulang tahun perkawinan Pasutri Yunus Manda Tandilolo dan Cecilia Suharyanti genap 20 tahun, serta hidup perkawinan daripada Pasutri
Opa dan Oma AS Pangalinan genap 63 tahun. Terima kasih Bapa atas bimbingan, penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan saudara-saudari kami setiap hari di tengah keluarga dan juga dalam segala tugas pelayanan yang mereka jalankan. Semoga mereka juga bahagia, damai, tentram, dan Engkau membimbing mereka di hari-hari depan, memberikan semangat dalam hidup, kesehatan yang cukup, kegembiraan dan kebahagiaan. Berikanlah juga kekuatan kepada Oma Pangalinan yang karena usia juga mengalami kelemahan fisik, tubuh, dan sakit. Semoga ia Kau pulihkan, Kau berikan juga kesembuhan, kekuatan, dan kedamaian di tengah-tengah keluarga dalam hidup setiap hari. Dampingi dan bimbinglah saudara-saudari kami ini, supaya di tengah keluarga mereka masing-masing mereka bahagia, tekun, dan juga saling mengasihi, setia sampai selamanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Lepaskanlah aku dari musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan daku. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku dari penumpah darah. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Merekalah yang bergegas dan bersiap-siap. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah lah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Tuhanlah tempat pengungsianku pada waktu kesesakan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudara mereka Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta kepada Yesus, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam gereja kita sudah sering kali mendengar kata-kata yang satu ini atau kalimat ini, Deus Caritas Est. Artinya Allah adalah kasih. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama. Dia mengatakan kalau kita mengenal Allah, berarti kita dapat dan selalu hidup dalam kasih-Nya. Sebab Allah tidak lain adalah kasih. Maka barang siapa menghidupi kasih itu dan menghayati hidup setiap hari dalam kasih, maka pasti dia mengenal Allah dan dia mencintai Allah. Itulah yang tampak dari bacaan Injil hari ini, yang mana gereja memperingati Santa Marta. Bagaimana Marta dan saudarinya Maria, dia punya kakak, itu hidup dalam kasih. Terlebih mereka begitu mengasihi saudara mereka Lazarus yang sakit keras dan bahkan meninggal saat itu. Oleh karena kasihnya, Marta bersama dengan saudarinya Maria memberitahu, mengabarkan kepada Yesus bahwa saudaramu, sahabatmu yang sangat kau kasihi sedang sakit keras. Tetapi sayangnya dikatakan dalam Injil, Yesus mendengar berita itu namun tidak langsung menuju ke Betania, kampung Marta dan Maria. Dia masih banyak pelayanan, masih banyak urusan. Apakah itu disengaja atau tidak, tetapi pasti ini ada maksud tertentu.
Dikatakan supaya nyata kemuliaan Tuhan di sana, supaya Yesus mengungkapkan siapa sebenarnya Yesus. Dia sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Sehingga ketika mendengar bahwa Yesus sudah menuju ke Betania, kampung halaman Marta dan Maria, segera bangkitlah Marta menjemput Yesus untuk segera masuk ke rumahnya menjenguk Lazarus. Tetapi dikatakan Lazarus sudah meninggal, terlambat sekali. Sehingga Marta mengatakan apa? Tuhan, seandainya Engkau ada lebih awal saat mendengar berita tentang sakitnya saudaramu, sakitnya sahabatmu ini, pastilah saudara kami ini tidak akan mati. Tetapi saya tahu Engkau punya kuasa dan saudara saya ini akan bangkit pada akhir zaman. Namun Yesus meneguhkan iman Marta, iman yang begitu dalam, begitu kental. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, saudaramu ini akan bangkit. Marta hanya mengatakan, tentu Tuhan, Engkau punya kuasa. Karena Engkau Mesias, anak Allah yang hidup, Engkau bisa melakukan segala-galanya. Betapa luar biasa perkembangan iman Marta. Tadinya hanya mengimani Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Tetapi ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, Marta segera mengatakan, oh memang Engkau adalah Allah yang hidup, Sang Mesias. Saat ini juga Engkau bisa membangkitkan saudara kami yang sangat kami kasihi. Nah, kita melihat betapa Marta dan Maria hidup dalam kasih. Mereka menghayati betul-betul kata-kata Yohanes di dalam suratnya yang pertama, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Sehingga merindukan kehadiran dan mengundang Yesus untuk selalu hadir dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Sekarang permenungan bagi kita, apakah kita juga merindukan Yesus, merindukan Tuhan untuk selalu hadir dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita tahu dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka segala sesuatu pasti bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya. Yang sakit dipulihkan, yang letih lesu dikuatkan, dan yang lapar, yang haus dipuaskan. Mari kita mohon iman, semoga iman Santa Marta yang kita rayakan hari ini bersama dengan saudarinya Maria sungguh juga menjadi iman kita dalam pergumulan perjuangan hidup kita setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Cinta Kasih Allah, puji syukur 659. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santa Marta. Semoga teladan iman yang ditunjukkan Santa Marta menjadi kekuatan dan semangat hidup kami untuk selalu berpasrah dan mengandalkan Dikau dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudusmu, terutama Santa Marta, kau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan dalam hidup ini. Karena bantuan para kudusmu itu, kami pun berbesar hati dan selalu ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau, Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Opa Yohanes Yosef Sijaya, Bapak Gregorius Yuri Wirana, dan segenap umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga perpaduan tubuh dan darah ini menghantar kami kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan,
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kebahagiaan kami, tubuh dan darah mulia Putramu telah kami sambut dengan hikmat. Semoga karenanya kami Kau jauhkan dari segala kefanaan hidup, supaya kami sanggup mengasihi Engkau di dunia, serta bergembira dapat memandang-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Bersoraklah Umat Kristus, puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari